Rakit PC budget 13 juta. Kayaknya 13 jutaan itu rakitan PC yang bisa dibilang ideal atau mungkin angka yang sweet spot lah buat rakitan PC multi talent. Maksudnya multi talent di sini bisa buat gaming 1440p, bisa buat ngedit video, bisa buat desain 3 dimensi gitu ya, 3D modeling, dan beberapa aplikasi lainnya yang butuh banget processing power yang sangat besar. Kalau dibandingin sama laptop 13 jutaan paling ya dapetnya cuman kayak 40-50. Ya walaupun laptop udah sama monitor, udah ada keyboardnya, udah ada touchpad gitu ya. Tapi kan monitor laptop entry level tuh biasanya paling ya kayak 1080p, mungkin refresh rate-nya cukup tinggi, tapi color gamutnya kita nggak bisa berharap lebih gitu ya sama laptop gaming entry level. Walaupun PC 13 juta juga perlu nambah 1-2 juta gitu ya buat monitor dan juga peripheral. Monitor zaman sekarang juga 1 jutaan udah bisa dapat gitu ya, kayak yang ini 1,5 jutaan udah bisa dapat 1080p, 120Hz dan refresh rate-nya color gamutnya 99% sRGB. Yang ini tuh udah bisa dibilang starter pack buat kebutuhan content creation, desain maupun buat gaming kompetitif, karena refresh rate-nya udah 180Hz di harga cuma 1,5 jutaan. Saya udah bahas sedikit monitor ini di video kanan atas, kalian boleh cek. Nah, rakitan PC budget 13 jutaan ini bisa dapat dua opsi. Pertama pakai motherboard AM4, lalu opsi kedua yaitu pakai motherboard AM5. Kalau AM4 kita bisa langsung dapat CPU high performance yang seri X gitu ya, yaitu Ryzen 7 5800X yang punya 8 core 16 thread gitu ya. Lalu dikombinasikan juga sama VGA card yang mantep jiwa juga, kayak Radeon RX 7700 XT yang punya VRAM 12GB, dan ini udah mantep banget buat kebutuhan gaming di resolusi 1440p. Kalau 1080p pasti semua game bisa dibilang rata kanan gitu ya. Tapi kalau rakitan PC AM5 sebenarnya bisa aja sih dapat kayak 7500F maupun 8700F, tapi mungkin budgetnya udah kepotong sama motherboard dan juga RAM DDR5 yang lebih mahal. Jadi mungkin kayaknya nggak akan bisa dapat GPU yang sekelas RX 7700 XT. Tapi pakai AM5 juga punya kelebihan, yaitu bisa buat jangka panjang banget gitu ya, karena AM5 ini masih ada generasi-generasi berikutnya, nggak kayak AM4 yang udah bisa dibilang mentok di Ryzen 5000 series. Jadinya ya bisa dipakai buat jangka panjang, atau bisa dibilang juga future proof lah kalau kalian milih soket AM5 di awal-awal buat rakitan PC 13 jutaan. Nah, jadi mending pilih mana dong, soket AM4 atau AM5 buat rakitan PC 13 jutaan? Oke, kita akan bahas putaran ini, makanya kita intro dulu. Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofre Gentara Putra di channel Pemula IT, dan di video kali ini kita akan memasuki segmen Bahas IT. Ya, di segmen Bahas IT kali ini kita akan membahas seputar rakitan PC budget yang menurut saya itu sweet spot ya di 13 jutaan. Ya, 12-11 juga bisa masuk sweet spot sih ya, tapi mungkin ada beberapa dipangkas gitu ya. Kayak misal SSD kita nggak bisa pakai SSD yang kelasnya di atas gitu ya. Kayak misal kalau dari WD itu kita mungkin nggak bisa pakai WD Blue gitu ya. Kita harus mangkas dikit ke yang bawahnya kayak WD Green. Lalu untuk memori RAM mungkin aja nggak bisa dapat RAM yang punya timing yang ketat. Lalu untuk HSF juga nih, HSF kita mungkin aja cuman dapat HSF yang 200 ribuan atau bahkan yang di bawahnya gitu ya. Dan juga motherboard mungkin kita bisanya pakai motherboard chipset yang kelas bawah kayak A620M atau mungkin B550M yang kelas bawah kayak gini ya. Ya, rakitan PC 11-12 jutaan mungkin dari segi performa gitu ya, sama-sama bisa pakai CPU dan GPU yang sama, tapi pada banyak yang dipangkas kayak tadi HSF, mungkin RAM juga, atau mungkin SSD-nya yang dipangkas, atau bahkan casingnya juga dipangkas. Nah, makanya budget 13 jutaan ini menurut saya sweet spot gitu ya buat dapat PC sesuai keinginan kita gitu, sesuai impian kita, dengan komponen yang bisa dibilang high performance untuk main game di 1440p. Tapi ya pakai Radeon ya. Kalau pakai kubu sebelah paling dapatnya kayak 4060 Ti gitu ya, di bawah 7700 XT. Nah, rakitan PC 13 jutaan ini ada dua opsi, yaitu pakai AM4 dengan VGA yang kenceng banget tapi pakai generasi yang lama gitu ya, pakai soket yang lama, yang keluaran lama, atau pakai AM5 gitu ya, yang fitur proof, generasinya lebih baru, tapi VGA cardnya mungkin bisa aja dipangkas gitu ya, karena udah kepotong sama motherboard dan RAM yang agak lebih mahal daripada soket di generasi yang lebih lama, yaitu AM4 pakai DDR4 juga. Nah, sebenarnya jawaban simpelnya sih tergantung, lagi-lagi ini tergantung gitu ya, kalian butuhnya apa, lalu kalian tuh sebelumnya pakai apa juga bisa, tapi itu nanti kita akan bahas di akhir setelah benchmark dan sedikit data perbandingan antara rakitan PC AM5 13 jutaan versus rakitan PC AM4
13 jutaan juga. Nah, sekarang saya mau bahas gitu ya. Di depan kalian sudah ada rakitan PC 13 jutaan pakai soket AM4 yang kombinasi antara Ryzen 7 5800X dengan Radeon RX 7700 XT. Yang ditotalin ini rakitan PC-nya di 13,4 jutaan ya kalau nggak salah. Dan ini tuh budgetnya mirip banget sama rakitan PC yang pernah saya rakit di video sebelumnya. Kalian boleh cek kanan atas. Itu rakitan PC pakai AM5 gitu ya, Ryzen 5 7500F yang punya 6 core 12 thread tapi cuman bisa dapat 4060 gitu ya, yang performanya di bawah 7700 XT. Walaupun sebenarnya kita bisa aja dapat kayak 6700 XT ya, ataupun bahkan 7700 XT kalau kita ngepangkas kayak RAM-nya, casing-nya maupun HSF-nya. Dan juga motherboard-nya kalau dipangkas bisa aja dapat GPU yang mumpuni. Nanti kita akan bahas di tengah jalan gitu ya. Lalu kalau misal AM5 juga bisa dapat GPU yang mumpuni kalau mangkas beberapa hal, ngapain pilih AM4 bang? Emang apa keuntungannya pilih AM4? Nah, di AM4 ini kita bisa dapat CPU AMD Ryzen 7 5800X ya, yang dia itu punya 8 core 16 thread dan turbo boostnya up to 4,6 GHz, dan ini seri yang X gitu ya, yang berarti ini lebih oke lah buat di overclock. Kalau motherboardnya juga kompatibel dan juga sanggup buat overclocking CPU-nya. Lalu Ryzen 7 5800X-nya ini dikombinasikan dengan Radeon RX 7700 XT, yang dimana ini GPU yang bisa dibilang worth it banget gitu ya untuk gaming di resolusi 1440p. Oke, mungkin kita akan bahas dulu soal si Ryzen 7 5800X yang harganya tuh udah turun banget gitu ya, dimana dengan harga 2,7 jutaan aja gitu ya, kalian udah bisa dapat CPU AMD Ryzen kelas atas gitu ya, Ryzen 7 5800X yang punya 8 core dan 16 thread. Oke, kita akan bahas lebih dalam. Nah, kalau kalian lagi cari CPU dengan 8 core 16 thread yang sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan berat seperti gaming, video editing maupun multitasking tanpa kompromi, AMD Ryzen 7 5800X bisa jadi solusi yang sangat menarik. Mengingat harganya ini udah turun di 2,7 jutaan, dapat unit baru coy. Kapan lagi di harga segitu udah dapat CPU dengan 8 core 16 thread dan turbo boost up to 4,7 GHz. Nah, karena CPU ini tuh nggak punya iGPU, jadinya kita perlu sandingin atau dijodohin sama GPU discrete. Dan yang paling cocok adalah Radeon RX 7700 XT dari Sapphire Pulse, yang walaupun dia cuma punya dual fan, tapi pendinginannya ini sangat efisien. Bahkan saya setting di auto aja ini masih bisa dingin banget buat main game rata kanan. Dan salah satu keuntungan VGA dual fan high performance ini adalah ukurannya jadi lebih kecil pastinya daripada fan 3 fan. Fan 3 fan. Apa sih namanya? VGA dengan triple fan. Yang ini juga bikin VGA card ini hampir bisa dipasang di semua casing. Nggak perlu casing yang full tower. Karena segmentasinya adalah untuk main game di 1440p, RX 7700 XT ini pakai VRAM 12 GB yang udah cukup banget lah buat main game di 1440p. Oke, gimana menurut teman-teman kombinasi antara Ryzen 7 5800X dengan Radeon RX 7700 XT? Menurut saya ini kombinasi yang mantap banget, yang bisa ngelibas berbagai aplikasi dan juga game gitu ya di resolusi 1440p. Karena sesuai nama atau pembahasan sebelumnya tadi gitu ya, rakitan PC 13 jutaan ini adalah rakitan PC yang bisa dibilang starter pack buat kebutuhan multi talent gitu ya. Maksudnya multi talent di sini buat kebutuhan gaming 1440p, 1080p bisa, buat ngedit video juga bisa, buat 3D juga bisa, dan lain sebagainya. Oke, tanpa basa-basi, sekarang kita langsung aja bahas gitu ya performa dari Ryzen 7 5800X dikombinasikan dengan Radeon RX 7700 XT dari Sapphire Pulse, dan juga kita akan membandingkan rakitan PC 13 jutaan yang pakai soket AM5, lebih spesifiknya pakai Ryzen 5 7500F. Kamera saya memorinya penuh, jadi langsung aja kita masuk ke benchmarknya. Oke, seperti biasa Cinebench series di sini kita bandingkan dengan Ryzen 5 7500F yang dimana ini juga bisa jadi solusi rakitan PC 13 jutaan pakai soket AM5. Nah, secara keseluruhan Ryzen 5 7500F ini untuk single core performance-nya lebih kencang dari 5800X karena dia punya arsitektur yang lebih baru, yang punya IPC yang lebih kencang juga. Tapi karena dia cuma punya 6 core 12 thread, jadinya untuk performa multi-core tentu saja lebih kencang si Ryzen 7 5800X. Walaupun begitu, kalian bisa lihat ya, perbedaan performa multicore-nya nggak jauh beda cuy. Yang ini bikin Ryzen 5 7500F dengan TDP yang lebih rendah dan clock speed yang lebih tinggi jadi lebih menarik untuk solusi rakitan PC 13 jutaan. Teman-teman bisa lihat gitu ya, karena IPC-nya lebih kencang dan clock speed-nya juga lebih kencang gitu ya. Tapi dengan TDP yang lebih rendah, efisiensi yang lebih baik, berkat arsitektur Zen 4 yang lebih efisien, CPU package power-nya pada saat pengujian Cinebench R23 multi-core di situ jauh lebih rendah dari si Ryzen 7 5800X yang rata-rata di 80 sampai 90 watt aja
aja. Dibandingin sama Ryzen 7 5800X, dia nyentuh di 130 wattan. Ini membuktikan bahwa peningkatan dari Zen 3 ke Zen 4 sangat mantep ya, dari segi efisiensi maupun performa. Next, karena kita ngetes GPU juga, jadinya kita testing 3D Mark di sini seperti biasa, Firestrike dan Time Spy. Overall di situ performa antara 7700 XT dengan 4060 untuk rakitan PC itu sama-sama 13 jutaan gitu ya. Tentu saja performanya lebih unggul 7700 XT, yang ini menggambarkan untuk gaming juga pasti jauh lebih unggul 7700 XT. Sama halnya juga dengan video encoding pakai OpenCL bandingin pakai kudanya si ijo RTX 4060 gitu ya. Karena kudanya RTX 4060 tuh lebih matang daripada OpenCL pastinya, jadinya penggunaan CPU pada saat proses encoding video bakal lebih minim pada Ryzen 5 7500F yang pakai RTX 4060. Yang ini bikin pada saat proses video encoding 1080p 30 fps yang cuman pakai Ryzen 5 4500, di situ performanya jadi kalah sama RTX 4060. Karena balik lagi OpenCL itu nggak bisa memanfaatkan 100% GPU-nya. Tapi kalau dia pakai Ryzen 7 5800X, dia dapat mengungguli RTX 4060 untuk encoding video di Adobe Media Encoder resolusi Full HD 30 fps maupun 4K 30 fps. Tapi yang menarik adalah untuk ngerender 3D model BMW 2.7 pada Blender versi 4.1, di situ RX 7700 XT pakai HIP RT bisa mengungguli kudanya si ijo. Walaupun begitu, kalau pakai si Optix udah jelas menang RTX 4060 gitu ya. Tapi ini membuktikan bahwa HIP RT pada Radeon RX 6000 ke atas ini udah bisa 11-12 lah. Performanya sama si kudanya si ijo. Oke, lanjut kita ke gaming. Mohon maaf saya nggak bisa ngetes 4060 dan 7500F pada saat pengujian rakitan PC yang kemarin 13 jutaan karena nggak sempet juga, dan waktu itu saya nggak sempat mindahin game banyak-banyak juga ke PC tersebut. Jadi di sini saya cuma nampilin data dari FPS si Ryzen 7 5800X dengan Radeon RX 7700 XT. Dan untuk PUBG Steam di situ dapat di rata-rata di 160 fps untuk settingan ultra 1080p, dan karena ini segmentasinya untuk 1440p gitu ya. Jadinya untuk resolusi ultra pakai render scale 120% yang hampir bisa dibilang nyentuh 1440p gitu ya, hampir ya, bukan beneran 1440p. Dia masih bisa dapat di 120 fps-an. Dimana itu settingan ultra coy. Udah sangat playable untuk main game kompetitif di 1440p juga. Lalu untuk Shadow of the Tomb Raider di sini dapat di rata-rata 80 sampai 90 fps-an untuk pakai ray tracing ultra, tapi kalau nggak pakai ray tracing tapi settingan ultra juga dapat di rata-rata 110 sampai 120 fps-an. Lalu untuk Black Myth Wukong di sini dapat di rata-rata 30 sampai 40 fps-an untuk pakai ray tracing low, settingan high pakai FSR dan frame generation di resolusi 1080p. Tapi kalau nggak pakai ray tracing di situ nyentuh rata-rata di 110 sampai 120 fps-an. Nggak pakai ray tracing tapi pakai FSR dan frame generation on dan juga resolusi 1080p. Next untuk Cyberpunk 2077 pakai ray tracing ultra, settingan ultra FSR quality 1080p dapat rata-rata di 60 sampai 70 fps-an. Lalu kalau nggak pakai ray tracing tapi pakai FSR quality dan resolusi 1080p, settingan ultra dapat di 140 fps-an. Lalu saya juga testing Cyberpunk 2077 dan sayangnya di sini path tracing ini lebih suka si ijo, karena pada saat saya testing 7700 XT cuma dapat di rata-rata cuman di 10 sampai 20 fps-an di pakai path tracing, dan itu settingan ultra pakai FSR quality. Itu salah tulis ya, harusnya FSR quality. Dan kalau pakai ray tracing doang itu jomplang banget di 60 sampai 70 fps-an. Dan kalau dibandingin sama 4060 yang bisa dibilang performanya di bawah 7700 XT gitu ya, tapi dia itu performa pada saat penggunaan path tracing lebih kencang daripada 7700 XT, dan sama-sama pakai upscaling quality, FSR quality dan juga DLSS quality. Tapi balik lagi untuk saat ini path tracing lebih seneng VGA si hijau gitu ya dibandingin si merah. Jadi FPS-nya lebih kenceng 4060 untuk pakai path tracing. Lalu untuk GTA 5 dapat rata-rata hampir di 120 fps-an di settingan ultra 1080p, dan kalau dibandingin sama 4060 dia sekitar 30 fps lebih lambat ya rata-rata FPS-nya dibandingin Radeon RX 7700 XT.
Oke, gimana menurut teman-teman perbandingan performa antara Ryzen 5 7500F dan juga Ryzen 7 5800X? Dan mungkin kalian juga berpikir gitu ya, kayaknya lebih baik pilih AM5 aja buat rakitan PC 13 jutaan. Apalagi kalau misal kita mengalokasikan dana dengan lebih baik gitu ya saat pemilihan komponen AM5, kayak misal RAM-nya bisa pakai yang kelas bawah gitu ya, atau mungkin pakai SSD yang kelas bawah, karena demi ngejar performa VGA sama CPU-nya gitu. Yang lainnya bisa upgrade kapan aja. Oke, kita mungkin langsung aja searching-searching di internet soal ini gitu ya, lebih tepatnya di Tokopedia, dan saya udah dapet nih komponen AM5 untuk rakitan PC 13 jutaan yang sama-sama pakai Ryzen 7 dan juga Radeon RX 7700 XT, dimana ini sudah memberikan jawaban gitu ya untuk rakitan PC 13 jutaan kalau misal mau mentingin CPU dan GPU gitu ya, dan rela memangkas RAM yang mungkin timingnya nggak ketat banget, lalu pakai SSD yang kelas bawah gitu ya, lalu pakai cooling yang cuma 4 heat pipe gitu ya buat di awal-awal, dan nggak pakai casing yang bagus banget, itu bisa-bisa aja dapat kombinasi Ryzen 7 8700F dan juga Radeon RX 7700 XT. Tapi sebelum lanjut ke rakitan PC 13 jutaan pakai AM5 plus 7700 XT, kalian bisa lihat dulu total rakitan PC saya tadi gitu ya, pakai AM4 dan juga Radeon RX 7700 XT, dan di situ dapat di total 13,7 jutaan, lebih tepatnya di 13.738.000-an. Yang dimana rakitan ini tuh nggak direkomendasikan dan nggak mungkin kalian dapatkan karena ini kebanyakan komponen second ya. Jadi ini untuk rakitan AM4 rekomendasi, saya rekomendasikan dengan rakitan berikut gitu ya, dan total di 13,9 jutaan udah bisa dapat rakitan PC high performance main game 1440p dan juga multitasking mantap. Lalu kalau dibandingin sama rakitan sebelumnya yang pakai AM5 4060, keunggulannya mungkin di upgradabilitas dan juga RAM yang lebih besar, tapi VGA-nya lebih pelan ya, bisa dibilang pakai 4060 dan totalnya di 13,2 jutaan. Dan ternyata gitu ya, rakitan AM5 tuh bisa dapat 7700 XT kalau mangkas beberapa rakitan berikut AM5 plus 7700 XT gitu ya, yang dipangkas adalah motherboardnya di 620M. RAM-nya udahlah satu keping dulu aja 16GB buat di awal-awal gitu ya. Lalu SSD-nya masih sama, power supply sama, VGA sama, RAM sama, casing sama, dan pakai cooler yang murah dulu aja gitu ya. Karena Ryzen 5 7500F juga dingin-dingin aja gitu ya. Lebih dingin daripada 5800X. Jadi cooler dari PC Cooler R200 juga udah cukup lah buat dinginin Ryzen 5 7500F, dan total rakitannya di 13,7 jutaan coy. Udah bisa dapat CPU Ryzen 7000 series yang dimana dia itu masih bisa upgrade ke depannya gitu ya, dan dapat Radeon RX 7700 XT coy. Oke, mungkin biar tenang ke depannya, dan kalau ke depannya pengen upgrade ke Ryzen 7 biar lebih tenang, biar lebih aman lagi gitu ya, kalian bisa upgrade. Kalian bisa pilih B650M HDVM.2 aja gitu ya, nambah sekitar 300 ribuan. Lalu kalau kalian misal mau pakai Ryzen 7 di awal-awal gitu ya, biar sama-sama 8 core 16 thread gitu ya, buat menyaingi rakitan PC 13 jutaan pakai AM4 tadi yang pakai 5800X, kalian bisa ganti CPU-nya pakai Ryzen 7 8700F, yang kalian kalau misal pakai motherboard A620M buat di awal-awal juga udah cukup aja sih sebenarnya gitu ya. Tapi ya mungkin kalian nggak akan bisa dapat performa maksimal dari si Ryzen 7-nya, tapi ya ini lebih baik lah daripada 5800X yang itu soket AM4. Jadi kalau kalian beneran mau mangkas banget nih demi dapat CPU dan GPU yang performanya tinggi, kalian bisa pangkas motherboardnya A620M aja gitu ya, tapi dapat Ryzen 7. Atau kalian misal mau nambah lagi nih 300.000 buat beli motherboard yang lebih proper, kalian bisa dapat ASRock B650M HDVM.2 dengan nambah sekitar 300 ribuan. Dan total rakitan PC-nya kalau kalian misal pengen dapat Ryzen 7 dan juga B650M tapi pengen juga Radeon RX 7700 XT di 14,4 jutaan. Dan ya ini lebih oke lah daripada rakitan saya tadi di 13,7 jutaan cuma dapat AM4 gitu ya, walaupun pakai Ryzen 7 5800X. Tapi ya kalau buat awal-awal rakit PC sih menurut saya ini kurang direkomendasikan, karena soket AM4 tuh cuman mentok di Ryzen 5000 series, jadinya nggak bisa upgrade CPU dengan generasi yang lebih baru lagi ya. Perlu ganti RAM dan juga perlu ganti motherboard. Jadi buat rakitan PC awal-awal kalau disimpulkan sih mending pakai AM5 aja untuk rakitan PC 13 jutaan, dan 5800X nya ini lebih menarik kalau kalian sebelumnya pakai soket AM4 juga. Bukan buat rakitan PC di awal-awal, terutama kalau budgetnya di 13 jutaan, yang dimana 13 jutaan udah bisa dapat soket AM5 dengan opsi upgrade yang lebih luas.
Oke, itu dia. Jawabannya adalah jelas mending pilih AM5 gitu untuk rakitan PC 13 jutaan dengan kombinasi yang bahkan bisa dapat tadi gitu ya. Ryzen 7 8700F dan juga Radeon RX 7700 XT walaupun dengan memangkas beberapa hal kayak motherboard, RAM dan juga SSD dan bahkan casing juga. Jadi kita memangkas estetika juga gitu. Dan juga soket AM4 ini mungkin lebih cocoknya buat yang sebelumnya pakai soket AM4. Maksudnya gini, sebelumnya mungkin pakai Ryzen 5 Gen 3000 series gitu ya, atau mungkin Ryzen 3 bahkan. Lalu pengen upgrade ke CPU yang di atasnya, tapi nggak punya budget lebih, budget 4 jutaan atau 5 jutaan buat upgrade ke AM5. Nah, CPU AM4 ini bisa jadi solusi, mengingat harga CPU AM4 juga sekarang udah mantap-mantap gitu ya, udah sangat terjangkau, udah sangat turun-turun banget gitu. Seperti contohnya Ryzen 7 8700X ini, harganya 2,7 jutaan udah bisa dapat CPU yang performanya tuh mirip-mirip sama Ryzen 7000 series gitu, dimana peningkatan antara 5000 ke 7000, bahkan dari Ryzen 7 ke Ryzen 5-nya aja, itu peningkatan yang mantap banget saat dilihat single core performance-nya tadi gitu ya. 7500F-nya ini melebihi Ryzen 7 5800X. Bayangin coy, itu satu generasi doang tapi udah bisa lompat setinggi itu. Ya tapi balik lagi, walaupun 7500F ini sangat mantap, tapi kan nggak semua orang punya budget lebih buat upgrade ke AM5 gitu bagi yang sebelumnya pakai AM4. Nah, Ryzen 7 5800X ini bisa jadi solusi gitu ya buat sebelumnya yang pakai AM4 juga. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Saya Jova Gendra Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, mungkin sekarang kita akan memanfaatkan teknologi AI. Ya, halo semuanya.